Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Partikel Parlementer. Di sini kami mengambil materi yaitu mengenai muon. Sebelumnya, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Evi Nurhaliza dengan NIM 2303314 sebagai moderator sekaligus presenter yang pertama. Rekan saya, Diva Kesha Framanda dengan NIM 2303313 sebagai presenter yang ketiga, dan Mawar Dianis dengan NIM 230334046 sebagai presenter yang kedua. Di sini kami akan membahas mengenai definisi muon, peluruhan dari muon, peluruhan yang dilarang, dan hukum-hukum kekekalan. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Pemahaman tentang lepton dalam kerangka model standar menjadi penting untuk menjelaskan struktur dasar materi dan interaksi fundamental. Salah satu objek kajian yang relevan adalah muon, yang memiliki massa yang besar dan bersifat tidak stabil, sehingga peluruhannya menjadi sarana pengujian hukum-hukum kekekalan dan keakuratan model standar. Selain itu, adanya kemungkinan peluruhan yang secara teoritis dilarang membuka peluang munculnya fisika baru di luar model standar. Oleh karena itu, kajian muon penting untuk menelaah sifat dari lepton dan batas-batas fisika partikel modern. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil dari materi ini, yang pertama, bagaimana karakteristik muon sebagai partikel parlementer. Yang kedua, bagaimana mekanisme peluruhan dari muon, dan mengapa terdapat mode peluruhan muon yang dilarang dalam model standar. Dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik muon sebagai partikel parlementer, mengetahui mekanisme peluruhan muon, dan mengetahui mode peluruhan muon yang dilarang dalam model standar. Baik, yang pertama mengenai definisi muon. Muon adalah salah satu bahan dasar materi yang fundamental di alam dan perilakunya seperti elektron berat yang tidak stabil. Muon ini ditemukan oleh Anderson pada tahun 1937. Muon adalah lepton yang meluruh untuk membentuk elektron atau positron, di mana lepton ini adalah blok bangunan dasar materi, yaitu mereka dipandang sebagai partikel dasar. Sehingga, muon juga dapat disimpulkan sebagai partikel subatom yang tidak stabil dengan massa hidup rata-rata 2,2 mikrosekon, jauh lebih lama daripada banyak partikel subatom lainnya. Yang kedua, mengenai peluruhan muon akan disampaikan oleh presenter yang kedua. Pada presenter kedua, disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yang kedua yaitu peluruhan muon, di mana muon dominan atau kadang-kadang disebut peluruhan Mixel setelah Louis Mixel ada yang paling sederhana. Namun muon meluruh menjadi antineutrino elektron dan muon neutrino. Antimuon dengan cara cermin paling sering membusuk menjadi antipartikel yang sesuai, di mana positron, neutrino, dan antineutrino muon. Secara rumus, kedua peluruhan ini adalah di mana rumusnya mu negatif ke elektron negatif ditambah VE negatif ditambah V mu, di mana mu positif ke elektron positif ditambah VE ditambah V negatif mu. Nah, tiga itu peluruhan yang dilarang, di mana mode peluruhan tanpa neutrino tertentu
secara kinematis, tetapi untuk barang dalam model standar memiliki massa dan berosilasi. Di mana contoh-contoh yang dilarang oleh konservasi rasa lepton yaitu mu negatif ke negatif ditambah alfa, di mana mu negatif ke elektron negatif ditambah elektron positif ditambah elektron negatif. Baik, saya kembalikan moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peluruhan yang dilarang akan dijelaskan oleh presenter yang ketiga. Pada presenter ketiga, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang peluruhan yang dilarang, di mana muon membentuk lebih dari setengah radiasi kosmik di permukaan laut. Sisanya sebagian besar elektron, positron, dan atau Riksmeer flux muon dari permukaan laut adalah sekitar 1 muon per sentimeter persegi per menit. Dapat dilihat pada tabel berikut, di mana partikel muon memiliki simbol mu negatif, antipartikelnya mu positif, sekumpulan istirahat mega elektron volt per cm kuadrat, di mana 105,7 dan L atau modal satuan elektron ya 0 dan bingkungnya min 1 plus 1 L atau 0 dan apanya seumur hidup per detik 2,20 kali 10 pangkat min 6, di mana untuk partikel neutrino atau muon, di mana simbolnya V mu, antipartikelnya V bar mu, sekumpulan istirahat kecil dari 0,27 L dalam satuan elektron 0 minggunya plus 1 L atau 0 seumur hidup atau per detik stabil. Di mana selain itu dalam kerangka model standar tidak terdapat mekanisme interaksi yang memungkinkan muon berubah langsung menjadi elektron tanpa melibatkan neutrino, sehingga proses ini tidak dapat terjadi secara netral. Meskipun secara kinematis peluruhan tersebut dimungkinkan dan neutrino diketahui memiliki massa serta bersilasi. Oleh karena itu, peluruhan-peluruhan tersebut dikategorikan sebagai peluruhan terlarang dan pengamatannya akan menjadi petunjuk adanya fisika baru di luar model standar. Materi selanjutnya itu hukum-hukum semua reaksi dan peluruhan partikel elementer tampaknya mematuhi hukum-hukum kekekalan itu, termasuk di dalamnya hukum-hukum kekekalan yang lazim bagi yang pertama itu energi, yang kedua momentum linear, yang ketiga momentum sudut atau spin, yang keempat yaitu muatan. Di mana yang berlaku untuk semua interaksi, apakah prosesnya berlangsung di bawah interaksi kuat, lemah, atau gravitasi. Perbedaan hukum kekekalan muatan dari yang lainnya bukan hanya terletak pada kenyataan bahwa muatan adalah kekal, tetapi bahwa muatan terkuantitasi dalam satuan E, yaitu muatan elektron. Next. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana kesimpulannya itu muon merupakan partikel elementer dari keluarga lepton yang bermuatan listrik dan bermassa lebih besar daripada elektron. Walaupun tidak stabil, memiliki waktu hidup yang cukup lama sehingga dapat diamati, dipelajari secara eksperimen, menjadikannya partikel penting dalam fisika partikel. Peluruhan muon terjadi melalui interaksi lemah dengan menghasilkan elektron, neutrino muon, dan antineutrino elektron, serta selalu mematuhi hukum kekekalan energi, momentum, muatan, dan bilangan lepton. Mungkin sekian materi dari saya akan moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.